nanti akan mengupas tentang kader yang berdaya dan organisasi berdaya. Format yang bagaimana ini akan nanti berdasarkan hasil dari penelitian dan pengembangan. Ya, beliaunya ini akan mengupas tentang bagaimana manajemen organisasi yang tepat. Bagaimana itu seperti itu. Karena waktunya agak mepet dan juga terus mengurus, insya Allah ini berapa sampai jam berapa ya? Paling sampai jam 45 menit. Oh iya, sampai 45 menit tadi nanti penyampaian apa? Kabel yang ke LCD 40 menit ya. Kabel ke LCD 30 ya. Penyampaian 30 menit, nanti beliaunya sampaikan nanti 15 menit dan 15 menit nanti tanya jawab ya. Biar nanti semuanya berkembang, diskusi kita bisa mengalir, apa yang menjadi keluhan kita untuk kita kembangkan di tingkat daerah, cabang dan ranting. Ini yang perlu pengembangan. Bagaimana kader-kader kita itu menjadi kader yang berkualitas, yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi warga Muhammadiyah, tidak dipandang sepele oleh siapapun. Itulah kader-kader Muhammadiyah yang terus mencerahkan dan memberikan manfaat. Selanjutnya Pak Ustaz untuk memaparkan materi beliaunya ya, 15 menit detik. Nanti perkembangan nanti tanya jawab kami buka kepada audien untuk bertanya, silakan yang hadir pada kali ini beserta untuk menanyakan tentang bagaimana kader berdaya dan organisasi jaya. sudah nongol ya. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin ke depan sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, berikut para pimpinan cabang ya. Konon menurut Pak Ali yang rawuh adalah ketua dan sekretaris, ada 22 PCM se-Kabupaten Jombang. Sugeng rawuh di Jogja, selamat datang di UMY. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada pejuang-pejuang pengajian katanya begitu ya, yang setiap waktu terus menggulirkan ya majelis-majelis taklim yang ada di cabang masing-masing. Pertama tentu kita bersyukur ya Bapak Ibu ya atas semua nikmat karunia. Perjalanan penjenengan dari Jombang ke UMY lancar toh? Alhamdulillah lancar. Melewati jalan tol kemudian keluar Prambanan gitu ya. Alhamdulillah. Itu mempersingkat waktu ya. Tapi nggak tahu nanti bayarnya itu tolnya gitu ya. Karena apa yang dipakai itu dananya utang gitu ya. Ya gimana orang namanya pemerintah aja utang sama Muhammadiyah. Iya. Ya. BPJS. Ya, rumah sakit Muhammadiyah itu udah bantu berapa gitu kan ya. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada teladan kita, sumber inspirasi sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menapa ta'aruf ya pitepangan tadi moderator sudah menyampaikan nama lengkap saya itu. Kalau ada yang belum pirsa, CPC itu adalah Certified Professional Coach. Kemudian CHT itu adalah Certified Hypnotherapist. Gitu. Jadi saya sama istri tadi yang masuk bareng-bareng itu istri saya gitu ya. Kalau beliaunya itu spesialisasinya adalah hypnoparenting gitu ya. Kalau saya lebih pada karir dan profesi. Jadi yang datang ke kantor kalau mau konsultasi, kalau urusan keluarga ketemu sama istri, urusan bisnis dan pekerjaan ketemu saya kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi dalam kerangka dalam kerangka memberikan makna bagi umat kira-kira begitu. Gitu.
Kalau di kamar itu rahasia, Pak. Itu CHT-nya nggak dipakai, Pak, itu gitu loh. Yang dipakai adalah suami dan istri gitu, ya. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dados seperti yang surat saya terima ya, topiknya pun menikah ya. Nah, seorang coach itu kerjaannya itu cuma satu, apa itu? Bertanya. Ya, cuman itu aja. Sehingga yang ditanya nanti kemudian mikir ya kan, habis itu terus coba mencari jawaban, sehingga kalaupun harus berubah itu atas inisiatif dia, bukan karena dikongkon untuk berubah ya. Karena orang kalau dikongkon itu nggak enak loh itu, betul apa betul banget kan gitu kan, iya gitu, jadi nggak enak itu ya. Tapi sebelum itu ya, biar semangat, mohon izin ya, tangan kanan Bapak Ibu diangkat kayak saya. Ya, ini bukan kok mau ngerjain penjenengan, bukan loh ya, tapi ini dalam rangka membangun semangat ya. Terus ditaruh di pundak yang duduk sebelah kanan penjenengan. Plek. Iya, ke sini Pak, ke pundak. Tangan Bapak taruh di pundak sini. Pundak. Nah, kayak gitu, pundak. Nah, gitu ya. Kalau yang di ujung tetap seperti ini. Nah, gitu ya. Oke ya, sambil ditepuk-tepuk ya boleh, dipijeti ya boleh, gitu ya. Terus ikuti kata-kata saya Bapak Ibu ya. Oke. Sahabatku, ayo semangat. Hari boleh siang. Semangat tetap pagi. Umur boleh banyak. Semangat tetap muda. Oke? Yes. Sekarang gantian tangan kiri. Sahabatku, terima kasih. Sudah diingatkan. Gantian saya mengingatkan. Panjenengan, yuk semangat. Gak entuk lolo yo. Gak entuk leda-lede. Oke? Yes. Alhamdulillah. Ya biar semangat gitu loh ya. Baik, yang pertama ya, ini pertanyaan ya, dan Bapak Ibu mesti apa? Mesti apa ya? Kerson jawab gitu ya. Coba nih, pertanyaannya sederhana loh. Ada berapa segi empat Bapak Ibu? Pakai direnungkan dulu gitu loh. Oke, ada yang jawab 25, ada yang jawab 26, ada lagi 30, ada lagi banyak, ada lagi 38, baik ya. Yang ibu-ibu sementara menjadi penganut aliran kebatinan. Ya karena dibatin jawabannya itu ya. Baik, gambarnya sama, tapi jawaban Bapak Ibu beda-beda. Sebabnya apa Bapak Ibu? Sudut pandang yang berbeda. Iya betul. Jadi sudut pandang kita itu memang beda-beda. Rambut boleh sama hitam ketika masih muda, gitu ya. Tapi isi kepala kita itu beda-beda ternyata. Sehingga nggak boleh nun sewu, bahasa Jawanya itu gampang maido. Ya, maido itu sesuatu yang sangat tidak baik itu. Ya, kalau kita nggak ngerti lebih baik tanya, gitu ya. Nggak kok. Jenengan punya jawaban begitu tuh gimana ceritanya, kan begitu orang kok sampean itu piye kok beda meneh, nggak boleh begitu ya, gitu nggih ya. Namanya tanggalan beda itu kan lumrah gitu ya kan, gitu loh, gitu loh ya. Karena apa loh sing ora gelem podo gitu loh kan, gitu enggak gitu loh, sing penting beda gitu ya. Ada yang model-model begitu gitu ya. Oke. Kalau kita mau kembalikan kepada sesuatu yang benar secara umum, maka kembalinya kepada dalil, betul nggih? Segi empat menurut guru saya SD dulu itu adalah bidang datar yang jumlah sisinya ada 4. Kalau jumlah sisinya 3 namanya segitiga, kan begitu? Nah coba sekarang, kalau misalnya 1 sama 2 itu digabung itu segi 4 atau bukan? Ya segi 4, orang jumlah sisinya 4 kok, kan gitu kan? 1, 6 digabung segi 4 juga toh? 1, 2 dan seterusnya digabung akhirnya apa? Semuanya itu segi 4. Tapi yang jawab 25 saya paham.
Ya, kenapa? Yang dianggap segi 4 yang ada angkanya, betul? Yang jawab 26 saya juga paham. Kenapa? Ditambah 1 yang paling besar. Tapi yang jawab 38 saya nggak ngerti cara ngitungnya. Gitu. Maka ya tanya kepada yang jawab 38 kira-kira. Itu gimana ceritanya itu monggo gitu ya. Nah, kalau seperti itu memang jawaban yang paling pas itu adalah banyak. Gitu loh. Maka apa? Kepada yang jawab banyak nanti door prize-nya nyusul. Oke. Iya, jawaban yang paling tua adalah banyak itu, okay? Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, gitu. Jadi kesimpulan dari apa? Dari tebak-tebakan ini itu adalah menikah. Okay? Segalanya dimulai dari persepsi. Dulu, gitu. Orang menilai Muhammadiyah itu kayak apa? Itu pasti dari persepsi itu. Dulu. Dan persepsi itu dibangun oleh apa sih? Oleh pengetahuan yang dia miliki, oleh pengalaman yang dia alami, dan oleh cerita-cerita dari mulut ke telinga. Nggak boleh dari mulut ke mulut. Hukumnya haram. Dari mulut ke telinga. Penjelasan itu gimana sih? Masa orang Muhammadiyah kok malah apa ngajak-ngajak ya orang apik gitu loh. Coba. Ya. Ya kan dari mulut ke telinga. Masa dari mulut ke mulut yang bener aja gitu loh ya. Oke, oke. Nah, oleh sebab itulah ya saya kembali bertanya, kembali bertanya ini ya. Pertanyaan yang pertama, agar menjadi kader yang berdaya, karakter dan kompetensi apa sih yang harus diperkuat? Monggo ingin boleh pangandikan sinten? Tahan banting. Oke, yang kedua? Tangguh, ulet. Oke, apa lagi? Disiplin. Berilmu. Nyali. Nggak boleh nesuan, ya sepakat Pak, betul kan? Sepakat itu. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan begini, penjenengan itu jawab itu, insya Allah pulang ke Jombang sana masih ingat loh. Aku neng ruangan kono aku jawab iki loh biar gitu ya. Tapi coba kalau penjenengan cuma diem dengerin aja itu keluar dari pintu ini ambiar gitu loh. Loh benar itu. Nah inilah yang disebut dengan apa? Mindful learning. Coba. Ini banyak yang jadi guru kan? Iya dong. Ya menteri kita kan Pak Sekjen ya gitu ya. Itu kan deep learning. Itu adopsi dari ilmu komputer sebetulnya. Tapi kemudian di breakdown menjadi 3 ya, yaitu meaningful learning, meaningful learning, sama satu lagi joyful learning. Ya, alhamdulillah saya sudah memberikan materi itu berulang-ulang sampai dengan implementasinya itu seperti apa. Ya, jadi kalau di sini banyak guru, nanti sekolah Anda itu ngundang saya, kira-kira gitu. Gitu loh. Iya benar itu. Ya. Loh, namanya apa? Orang Muhammadiyah itu kan tidak boleh apa? Tidak boleh serintutan gitu ya. Blokosuto itu lebih bagus. Kenapa? Karena saya ini Republik Ngapak. Gitu loh ya kan, dari Banyumas. Kebumen. Banyumas. Orang Ngapak gitu. Dan di Jogja ini perannya itu begitu besar loh. Kenapa? Karena Adipati Banyumas itu adalah yang menjadi patih di Kasultanan Yogyakarta yang pertama. Jadi Mangkubumi jumeneng jadi Hamengkubuwono yang pertama, patihnya itu Adipati Yudanegara dari Banyumas, kemudian bergelar Danurejo. Makanya kepatihan Jogja itu tempat gubernur namanya Danurejan. Itu orang Banyumas itu yang jadi patih itu. Makanya apa? Orang Jogja nggak boleh nyepelek ke orang Banyumas. Ya benar ini ngomong sejarah loh Bapak Ibu gitu loh ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, bagaimana menjadikan organisasi jaya dan berkemajuan? Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu coba? Kerja keras, apalagi? Tertib. Disiplin. Podo kalau mau berarti ya. Ini berarti apa? Memilih dan memilah itu masih belum jalan, kira-kira gitu ya. Baik. Coba sekarang kita lihat Bapak Ibu ya.
menjadi kader yang berdaya, yang pertama adalah perkuat karakternya. Seperti apa itu memperkuat karakter itu? Ya, yang pertama adalah karakter moral. Ya, contohnya tadi itu, ya, ada jujur, disiplin, empati, santun, ya, itu adalah karakter moral. Okay? Kemudian yang kedua adalah karakter kinerja, ya, kerja keras, ya, kemudian all out, ya, apalagi itu gigih, ya, kemudian uletnya, itu semuanya, ya, itu ada pada karakter kinerja, ya. Coba kita lihat sekarang, ya. Terus cara penguatannya itu gimana cara penguatannya? Ini ada 7 ibu dan bapak gitu ya. Nah, maka kalau waktunya cuma berapa 15 menit atau berapa ya nggak cukup gitu lah ya. Yang pertama ya, tumbuhkan kesadaran diri. Ada satu pertanyaan, man ana, sopo aku, ya, who am I, ya, siapa saya, kan gitu kan? Itu harus bisa dijawab itu, ya. Bahwa perjalanan manusia itu ada 3 etape. Meninggalkan Allah menuju dunia, kemudian selama berada di dunia, lalu kembali dari dunia menuju kepada Allah lagi. Ya, bahasa Arabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Bahasanya sesiti jenar sangkan paraning dumadi. Sudah itu. Nah, itu kita harus paham, gitu loh ya. Apa sih misi kemanusiaan, misi ilahiyah yang Allah berikan kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu tindak ke sini itu ibadah. Kan itu kan? Maka bertebaran rangkau ke muka bumi dan mencari karuniaku. Berarti apa? Kulineran kemana-mana. Itu ayatnya ada itu, gitu loh. Gitu loh. Ya iya gitu. Ojo ning Jombang terus gitu. Ya sekali waktu ning Yojo ngono ki kira-kira itu. Itu ada ayatnya itu. Gitu. Kemudian niat dan komitmen untuk berubah. Ya, kira-kira gimana? Siap Bapak Ibu untuk berubah? Siap. Berubah jadi lebih baik tentu saja, ya. Karena tanpa disadari penjenengan ya wis berubah. Biar nom saiki tuwek. Tapi menurut WHO, ya itu belum ada loh yang tua itu belum ada. Kenapa? WHO itu standarnya. Oh ya, Dokter Rahmat mana? Alhamdulillah. Salim dulu. Ya, senior kita kan gitu kan. Biaya Jogja katanya kan gitu. Oh, luar biasa gitu. Oke ya. Jadi atas wasilah Pak Ali Said, akhirnya saya bisa ketemu dengan beliau ini, gitu ya. Gitu ya. Jadi WHO itu menggolongkan orang tua itu 90 tahun ke atas. Jadi ini belum ada yang tua ini. Gitu loh. Ini remaja ini, gitu loh. Oke? Maka jangan sok merasa tua gitu loh. Remaja itu, ya. Ibu Muriati Sudibyo yang punya Mustika Ratu itu kuliah S3 usia 73 tahun. Ya, lulus podo karo Jarum. 76 maksudnya gitu loh. Kok loadingnya kok lama? Ya, karena tidak merokok ya. Alhamdulillah bagus lah itu. Gitu ya. Jadi lulus usia 76. Lulusnya apa coba? Cum laude. 76 lulusnya cum laude itu. Jadi nek ana wong sing mung nembe swidak, rumangsa apa? Aku wis lalen. Coba. Itu gimana itu? Enggak boleh begitu, ya. Otak kita itu selalu masih terus bertumbuh. Gitu loh, ya. Kemudian ada pendidikan dan penanaman nilai. Ya, makanya nun sewu, saya ngajar di Amikom, ya. Setiap kali saya ngajar, sebelum pelajaran dimulai, pasti saya minta ketua kelas ayo mimpin doa. Jadi saya selalu katakan bahwa kita kalau kepingin mendapatkan sesuatu yang baik, harus dimulai dengan sesuatu yang baik. Sehingga nanti akhirnya jadi baik. Maka apa? Doa itu adalah senjata manusia yang paling hebat. Akhirnya apa? Benar itu. Habis itu kemudian afirmasi. Begini, mulai hari ini dan seterusnya. Kapanpun dan dimanapun, saya siap menjadi mahasiswa yang lebih baik. Mbun ngitung tok mawon. Gitu. Tapi diucapkan berulang-ulang, itu nanti nancep belum di pikiran. Kalau nggak percaya, sekarang tak tes, penjenengan jawab, nggak usah pakai mikir lama. Siap? Siap. Saya menyebut produk, jangan nyebut merek. Siap nggih? Siap ya? Oke, teh botol. Coba rembugannya kapan nggih?
Rembugannya Teh kapan? kotak banget. Coba, kenapa semuanya jawab sosro? Karena itulah yang paling kuat melekat di memori penjenengan. Tuh loh. Lalu yang berikutnya sumber daya manusia yang kompeten. Terus yang kelima, sistem dan proses yang efisien. Ya. Saya kadang-kadang suka nun sewu, suka Gojek sama sama teman-teman di BWM. Piye nek orang dadak nganggo rapat. Kok bola-balik rapat. Lalu terus teman saya malah jawab, di Muhammadiyah meskipun besok kiamat, hari ini rapat. Katanya begitu. Katanya begitu teman saya itu. Gitu. Terus saya, oh ngono toh. Kanca kula niku kurang ajar napa mboten niku? Kemudian yang keenam adalah inovasi dan kemampuan adaptasi. Ya, jadi alhamdulillah saya sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah bangga. Kenapa? Karena Muhammadiyah selalu saja melahirkan sesuatu yang inovatif. Ya, terakhir apa itu? Roket rudal. Kemudian segera mendirikan bank, betul? Ya, Bank Matahari. Gitu. Kemudian kalender Hijriah global gitu. Nah, ini berulang-ulang Muhammadiyah melakukan inovasi. Berarti Jombang insya Allah. Inovasinya tiada henti. Loh, udah agen Suzuki loh. Kemudian komunikasi internal yang efektif. Ya, ini juga menjadi penting, ya. Monggo mau pakai memo ya boleh, mau pakai WA ya boleh, mau pakai catatan yang papan tulis ya entuk. Yang penting diwaca gitu loh. Kemudian dipahami kan gitu kan. Yang kedelapan, manajemen keuangan yang sehat. Nah, ini loh ya. Yang kadang-kadang itu ya kan. Coba gitu ya. Jadi manajemen keuangan, jangankan organisasi, wong keluarga saja banyak yang nggak sehat kok. Lo benar itu, ya. Nah, saya sama istri alhamdulillah juga sudah mengikut pelatihan how to be debt free. Bagaimana terbebas dari utang. Ya, sehingga sampai hari ini alhamdulillah secara pribadi, keluarga, saya, istri sudah tidak punya utang. Amin. Kalau bisnis masih punya utang kan lumrah. Lewang bisnis kok. Gitu. Tapi secara pribadi keluarga alhamdulillah sudah. Kenapa? Karena ilmunya dipakai. Gitu loh. Ya, how to be debt free. Pripun? PDM Jombang dan PDM perlu ada pelatihan how to be debt free. Loh, yang benar ini penting loh, ya. Jadi kesehatan orang itu ada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan dompet. Nah, ternyata riset membuktikan kesehatan dompet itu berpengaruh terhadap kesehatan mental, betul. Terus yang kesembilan adalah reputasi dan citra positif organisasi. Citra itu adalah penggambaran ya atau barangkali ya manifestasi, tapi itu tidak boleh penuh rekayasa. Ngono. Wong mlebu jugangan, mlebu got ngono terus di move kerakyatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Astagfirullah. Itu namanya bukan citra tapi pencitraan. Ya, itu ngapusi kira-kira gitu. Ya, seperti itu. Okay. Terus yang 10 dukungan eksternal dan jaringan kerja. Insya Allah Muhammadiyah sudah punya kekuatan yang di angka 10 tadi itu. Ya, tinggal yang lainnya monggo dipun penggali. Ya, nah terus kalau acara-acara seperti ini, gitu, kemudian tidak ada tindak lanjutnya, engko bar metu saka ruangan piye-piye ya koyo nggak mau kae. Ya kan? Hanya seperti itu. Makanya ada pertanyaan ini. Apa yang siap dilakukan dalam 21 hari? Pun mboten usah suwi-suwi. 3 pekan. Kenapa kok 3 pekan? Saya punya sahabat namanya Dr. Taufik Pasyak. Beliau salah satu ahli neuroscience yang dimiliki negeri ini. Ya, dosen Fakultas Kedokteran Samratulangi Manado, sekaligus juga bidan untuk melahirkan kedokteran holistik di UIN Sunan Kalijogo, Jogja. Ya, itu beliau mengatakan perubahan ya kalau ingin dilakukan
secara konsisten dan kepingin ada perubahan beneran itu adalah 21 hari. Ya. Jadi 21 hari itu kalau dilakukan setiap hari itu akan jadi kebiasaan baru. Gitu loh. Ya, makanya apa? Saya menggunakan pedoman 21 hari. Ngeten nggih? Jadi yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu ya adalah apa yang siap dilakukan terkait dengan penguatan karakter positif. Yang kedua, penguatan kompetensi individu dan kelompok. Dan yang ketiga, penguatan organisasi persyarikatan. Saya kasih contoh nggih. Contoh aja, nanti dikembangkan sendiri. Tapi kalau butuh bimbingan, insya Allah saya siap ke Jombang. Atau jenengan mau ke Jogja lagi boleh, gitu loh, ya. Ini contohnya nggih. Hari tanggal misalnya nih Ahad, tanggalnya 20 Juli. Kapan itu? Ya besok kan gitu kan? Ya. Terus aktivitas dan status membuat afirmasi positif. Afirmasi positif itu peneguhan terhadap apa perubahan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Gitu loh. Saya setiap bangun tidur gitu, itu afirmasinya begini. Atas izin dan ridhomu ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, saya pandai bersyukur. Saya sehat, saya bahagia, saya beruntung, saya banyak duit. Terakhir penting tuh. Penting, makanya apa? Diucapkan dong, gitu loh. Ya, sekali lagi, saya pandai bersyukur, saya sehat, saya bahagia, saya beruntung, saya banyak duit, gitu loh. Itu diulang-ulang. Lah terus caranya gimana untuk bisa banyak duit? Serah no karo Gusti Allah, gitu loh. Ya, kita itu tugasnya cuma ikhtiar kok, gitu loh. Ya, biarlah Gusti Allah yang ngatur semuanya. Nah, hambatannya apa sih? Hambatannya misalnya nih contoh sering lupa. Nah, biar apa? Biar tidak terjadi lagi apa? Yo dicatat, gitu loh. Terus yang berikutnya lagi apa? Masih canggung. Ya, afirmasi saja urung mantep. Ya nggak apa-apa, itu hambatan diketahui bagus. Terus catatan atau refleksi, tekad perlu diperkuat. Nah, gitu loh. Itu adalah hari pertama. Hari kedua apa, hari ketiga apa, ngoten. Insya Allah dengan cara seperti ini, itu dolan teng Jogja ngeten niku, itu netes ngono lho. Ora kok mung seneng-seneng toh ngono lho, gitu loh. Ya, tapi ada itu perubahan perilaku, ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Mekaten Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau foto ini sudah muncul, artinya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.